King. Kamu akhirnya datang. Bonus akhir tahun kami sudah cair. Punya Mumu sudah? Pasti sudah. Director Su, tahun ini dia menanggung setengah dari kinerja perusahaan. Bonus akhir tahun kali ini. Paling tidak 50 juta. Aku belum cek. Tidak ada. Director Su, tak perlu dilihat lagi. Berdasarkan peraturan baru, yang baru saja dirilis perusahaan dan Direktur Su, terlambat atau pulang cepat, bonus akhir tahun akan dibatalkan. Kamu tadi terlambat 3 menit, jadi bonus akhir tahun 80 juta itu. Sesuai peraturan, dipotong semua. 80 juta dipotong semua? Supervisor Chin, Director Su, semalam mengerjakan proposal untuk klan Gu. Sampai jam 4 lebih baru pulang. Sekarang cuma terlambat 3 menit. Langsung potong semua bonus akhir tahun, keterlaluan sekali. Aku tidak peduli dia lembur sampai jam berapa. Itu bukan alasan untuk terlambat hari ini. Peraturan perusahaan adalah segalanya. Kalau ada yang tidak mematuhi, jangan salahkan sistemnya yang tegas. Kalau masih ada yang keberatan dengan hal ini, bonus akhir tahunnya juga akan dibatalkan. Terlambat 3 menit. Langsung potong bonus akhir tahun. Pak Syurjura, aku justru ingin bertanya. Peraturan ini siapa yang buat? Ini adalah peraturan detail perusahaan yang baru saja disetujui aku dan Direktur Su. Wajar kalau kamu tidak tahu, tapi mulai hari ini, semua orang harus menjalankannya dengan ketat. Peraturannya memang banyak ya. Cuma aku tidak tahu. Apakah Direktur Su benar-benar tahu? Wan Cheng, kamu datang karena urusan bonus akhir tahun ya? Siu, sudah melapor padaku. Aku tahu kamu tidak mudah, tapi peraturan baru ini baru saja keluar. Lalu kamu langsung terlambat. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, sebagai presiden direktur, aku tidak bisa senaknya mengubah peraturan. Kalau tidak, bagaimana orang lain akan patuh? Aku begadang setiap hari. Membuat rencana bernilai puluhan juta untuk perusahaan. Rencana proyek. Tapi yang didapat malah, hanya karena terlambat 3 menit, bonus akhir tahun akan dipotong semua. Director Su, tidakkah kamu merasa ini terlalu berlebihan, bukan? Wan Cheng, jangan marah dulu. Director Su, rencana proyek dari perusahaan Gu. Aku belum menyelesaikannya. Jika Anda ingin mengikuti peraturan perusahaan, memotong semua bonus akhir tahunku. Kalau begitu, rencana proyek ini, menurutku bisa ditunda dulu. Lagi pula, pasal ketiga dengan jelas menulis. Semua proyek harus tepat sesuai jadwal. Disren, sekarang jarak dari batas waktu. Masih ada setengah bulan kan? Aku tidak terburu-buru. Wan Cheng, lihatlah kamu, perusahaan ini sekarang sedang masa kritis. Sangat bergantung pada dana dari perusahaan Gu ini untuk perputaran modal. Tidak bisa ditunda. Begini, masalah bonus akhir tahun. Salo, jangan merah. Keuangan, bonus akhir tahun Direktur Su, Papai Tian Ling Ling Ling, secara dikeluarkan. Wan Cheng, kamu juga harus mengerti aku. Mengelola bisnis sebesar ini, menyeimbangkan berbagai pihak tidak mudah. Banyak orang di perusahaan ini butuh makan, butuh bertahan hidup dan berkembang. Wang King. Ang Xiao kemampuannya terbatas. Lagi pula sifatnya tergesa-gesa. Menyerahkan perusahaan kepadanya. Aku benar-benar tidak tenang. Lihatlah wajah tuaku ini. Bantu dia lebih banyak. Jika dia melakukan kesalahan, membuatmu marah. Pak Su, Anda tenang saja. Selama aku masih di perusahaan, aku akan mengawasi Direktur Su. Aku berjanji kepada Anda. Apapun yang terjadi, aku akan memberinya 10 kali kesempatan untuk berbuat salah. Baik. Su Eng Xiao, kamu masih punya 2 kesempatan.
Wanqing. Rencana proyek taman dari grup Gu. Halo, Bapak Gu. Ya, rencana proyeknya masih ada di belakang saya. APA, sebelum jam 9 malam ini? Tidak masalah. Sebelum jam 9 malam ini, rencana proyek akan kami serahkan tepat waktu ke pihak Bapak. Baik, Apa yang dikatakan Bapak Gu? kebutuhan dari pihak Gu berubah. Mereka minta kami menyelesaikan rancangan ASI sebelum jam 9 malam ini. Kalau rancangannya disetujui, kontrak resmi bisa langsung ditandatangani. Itu bagus kan? Semakin cepat kontrak ditandatangani, semakin cepat kita dapat uangnya. Bagian utama dari rancangan sudah selesai semua. Tapi masih ada beberapa data inti yang perlu saya konfirmasi dengan Anda. Baik. Eng Xiao. Aku tidak mengganggu kalian. Lanjutkan urusan kerja kalian. Apa maksudmu? Maaf, aku tahu aku tidak seharusnya berpikir macam-macam. Hanya saja orang-orang di luar bilang. Bos yang setiap hari bersama dengan bawahan andalannya, sangat mudah menembakkan perasaan yang tidak seharusnya. Aku cuma merasa tidak tenang. Sir, jangan dengarkan omongan mereka. Kami sedang membahas urusan kerja. Tidak ada urusan lain. Aku tahu Direktur Su sangat berbakat. Tidak seperti aku, yang selain memperhatikan kamu, tidak bisa membantu apa-apa. TAPI. Tapi tidak perlu juga membahas urusan kerja, sambil mengunci pintu kantor kan? Eng Xiao. Wanqing, bagaimana kalau kamu menghindar dulu? Aku akan menjelaskan dengan jelas padanya. Boleh, tapi saya ingin mengingatkan Direktur Su. Pihak Gu sudah mengatakan dengan jelas, sebelum jam 9 malam ini, rancangan proyek harus diselesaikan, dan kontrak ditandatangani. Kalau tidak, mereka akan mempertimbangkan bekerja sama dengan perusahaan lain. Baik, tenang saja. Sebelum jam 7 malam ini, pasti akan kuselesaikan dengan baik. Taksiu, Kejiku, tidak termasuk biaya lembur untuk menangani masalah asmara Anda. Sebelum jam 6 saja. Tidak masalah. Ajukan saja. Direktur Su. Pihak Gu sudah memberikan tanggapan. Mereka sangat puas dengan proposalnya. Sekarang tinggal proses pengesahan akhir. Tapi, Pak Su tidak bisa dihubungi. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Sudahlah, tidak usah ditunggu. Pulang kerja. Su Eng Xiao, kamu tinggal punya satu kesempatan terakhir. Taksiu, apakah sekarang ada waktu? Kontrak dengan Gu perlu dikonfirmasi dan disahkan. Stempel perusahaan ada di kamu. Director Su. Sudah leret begini. Masih cari Ang Xiao untuk urusan kerja. Dia sudah tidur. Kepala Kin, ini kontrak bernilai puluhan juta. Kalau sebelum jam 9 malam ini tidak bisa ditandatangani, rantai keuangan perusahaan akan bermasalah besar. Tolong minta Pak Su menelepon balik. Wah, kamu ini. Kerjaan mana ada yang lebih penting dari kesehatan? Aku tidak tiga membanggakannya. Direktur Su, kamu kan sangat cakap. Pasti bisa menanganinya sendiri, kan? Aku. Kamu. Su Wanqing, sebagai bawahan perempuan. Bisa nggak kamu punya batasan? Sudah jam pulang kerja. Jangan selalu nempel-nempel sama bos sendiri. Bisa nggak? Kamu.
Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Pak Su. Kontrak dengan Gu. Sebelum jam 9 malam ini. Harus disahkan dan ditandatangani. Jika terlambat, dianggap mengundurkan diri. Akibatnya akan serius. Segera telepon balik. Bagus. Lagi pula, uang yang hilang bukan uangku. Terserah. Dadeng. Wanching, kontrak Gu ada di mana? Aku akan segera menyahkannya. Pak Su. Kamu kan laki-laki dewasa. Rasa batasnya kurang banget ya. Pagi-pagi buta, datang ke rumah, bawahan perempuan yang masih single. Nggak pantas kan? Wanching, dengar dulu penjelasanku. Aku semalam beneran gak enak badan, habis minum obat langsung ketiduran. Iya, Direktur Su. Ini salahku semua. Bukan salah Ong Xiao. Aku cuma lihat dia demi perusahaan. Sibuk sekali. Jadi, nggak berani ganggu istirahatnya. Ini proposalnya. Director Su, jangan dipikirkannya. Aku sih tahu kemampuanmu luar biasa. Nggak kayak aku, yang biasa-biasa aja. Aku cuma merasa dia sudah terlalu banyak berkorban untuk perusahaan. Sungguh kasihan. Jadi pengen biarin dia tidur lebih lama. Nggak nyangka, malah jadi berantakan. Kasihan sampai bisa pakai proyek perusahaan yang bernilai puluhan juta. Buat main-main? Harga dari rasa kasihan MU ini terlalu mahal, bukan? See you. Aku ingat, di sebelah ada warung sarapan. Cepat pergi. Pelayan Wanching makanan. Eng Xiao, aku. Cepetan. Wanching, semua dokumen sudah lengkap. Cepat hubungi pihak grup Gu. Sudah terlambat. 1 malam penuh dari waktu yang disepakati. Pihak Direktur Gu. Silakan hubungi sendiri. Hello, Director Gu. Oh, Sekretaris Shang. Saya si Wang Xiao. Untuk kontrak di sini, sudah kami siapkan. Iya. Terlambat semalaman, memang salah kami. APA, Anda mau batalkan kerjasama? Wanching, pihak Sekretaris Shang, sikapnya sangat tegas. Katanya Direktur Gu, sangat tidak puas dengan keterlambatan ini. Situasi ini, mungkin cuma kamu yang bisa. Beri kesempatan untuk memperbaikinya. Kamu ingin aku memperbaikinya bagaimana? Apakah dengan menjelaskan secara detail ke Direktur Gu? Kalau karena emosi pribadi, Pak Miu, sehingga mengakibatkan semua ini terjadi? Wanching, kamu juga tahu, perusahaan sedang menjalankan beberapa proyek sekaligus. Rantai keuangan juga sangat ketat. Sepenuhnya bergantung pada dana dari grup Gu ini untuk perputaran modal. Kali ini, anggaplah aku pribadi yang memohon padamu. Baik. Pihak Direktur Gu. Bisa aku yang urus komunikasinya. Tapi kamu harus berjanji padaku. 1 syarat. Mulai sekarang, Chin Siu tidak boleh dengan alasan apapun ikut campur urusan perusahaan, terutama pekerjaanku. Baik. Eng Xiao, aku tahu kali ini salahku. Tapi niatku juga baik. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Oh ya, orang-orang di luar bilang, Bapak Gu sangat mengagumi kemampuan Direktur Su, kalau dia yang menjelaskan situasinya. Bapak Gu, melihat hubungan lama, pasti bisa memahaminya. Wanching, karena hal ini sudah terjadi, dan Bapak Gu selalu sangat menghargaimu. Bagaimana kalau kali ini, kamu yang lebih banyak menanggung, ambil alih tanggung jawabnya? Director Su, gaji yang saya terima adalah gaji perencana. Lingkup pekerjaan saya adalah menyelesaikan proyek dengan baik.
Bukan untuk membereskan kekacauan. Parker Mew. Wanching, bukankah ini hal kecil? Kamu pergi ke grup Gu, jelaskan saja. Aku ingat dulu, saat kamu baru datang ke perusahaan. Bukankah juga pernah melakukan kesalahan? Ayahku tetap bersikeras, mengangkatmu dari magang, hingga terus dipromosikan ke posisi direktur. Baik. Ini yang terakhir kalinya. Masalah dengan Bapak Gu. Saya akan berkomunikasi. Silakan kedua bapak kembali. Eng Xiao. Lihatlah Su Wanqing. Sikapnya itu. Di matanya, masih ada kamu sebagai bos? Berdasarkan APA, dia bicara seperti itu padamu? Perusahaan ini milik Su. Bukan milik Su. Kamu tidak tahu. Ayahku selalu sangat menghargainya. Bahkan sebelum meninggal, dia masih memintanya untuk banyak membantuku. Sifatnya memang selalu keras. Sekarang, semakin sulit dikendalikan. Aku beritahu kamu, sebenarnya membuatnya patuh. Tidak sulit. Kita harus membuatnya tahu, perusahaan ini tanpa dia tetap bisa berjalan. Maksudnya APA? Baik. Lakukan seperti itu. Bapak Gu. Atas keterlambatan pengiriman kali ini, kami sangat meminta maaf. Sebagai permintaan maaf, kami sekarila atas dasar jumlah total kerjasama, bersedia memberikan diskon 10%. Jangan terulang lagi. Direktur Su. Profesionalisme andalah yang layak mendapat kesempatan kedua ini. Bukan grup Su. Terima kasih, Bapak Gu. Sekretaris Sang. Cari tahu apa yang terjadi di grup Su belakangan ini. Suan King, cara kerjanya selalu hati-hati. Tidak pernah melakukan kesalahan rendah seperti ini. Mengerti. Jadi kesimpulannya, Kalian sudah bekerja keras. Aku belikan kopi untuk semua, biar semangat lagi. Terutama Direktur Su, sudah bekerja sangat keras. Kalau terus dipaksakan seperti ini, nanti seakan-akan kami di Ang Xiao, tidak peduli pada bawahan. Nona Chin. Aturan baru yang kamu dan Direktur Su buat, pasal kelima. Anggota non-inti proyek ini dilarang ikut rapat penyusunan proposal. Kamu sebagai kepala keuangan masuk ruang rapat tanpa izin. Bukankah ini melanggar aturan? Wanching, kamu salah paham. Mulai sekarang, Siu resmi dipindahkan ke Departemen Proyek, menjadi ketua tim untuk proyek ini. Bertanggung jawab atas kelanjutan dan koordinasi pekerjaan. Wanching, menurutku, kamu terlalu lewat belakangan ini. Lebih baik istirahat dulu, atur kembali kondisimu. Untuk pekerjaan detailnya, serahkan dulu pada Siu. Kamu juga bisa lebih fokus pada level strategis. Kamu yakin mau melakukan ini? Wanching, jangan juga bawa perasaan. Aku ini juga untuk kebaikanmu. Coba pikir. Asalkan Siu bisa dilatih dengan baik, juga bisa memudahkan, membantumu dengan lebih baik. Tenang saja. Perusahaan pasti tidak akan mengecewakanmu. Posisi wakil direktur selalu kusimpan untukmu. Benar, Direktur Su. Eng Xiao selalu mempertimbangkanmu.
Aku akan belajar dengan baik darimu. Tidak akan menyeret tim ke belakang. Baik. Aku tidak keberatan. Bagus. Wanching. Kalau begitu, malam ini kamu bersusah dulu. Buat dulu rencana pelaksanaan yang detail. Selesaikan dulu. Besok pagi, serahkan ke Siu. Bisa. Rapat selesai. Eng Xiao. Kali ini Su Wanqing, kok langsung setuju saja? Jangan-jangan dia menipu kita? Tenang saja. Baik aku maupun ayahku, sudah cukup baik padanya kan? Kami sudah memberinya panggung untuk menunjukkan bakatnya, dan juga memberinya kenaikan jabatan dan gaji. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak akan melakukan hal bodoh. Rencana pelaksanaan. Paman Su. Aku pernah berjanji pada Anda akan memberi Su Angxiao 10 kesempatan. Tapi sekarang, kesempatan terakhir ini sudah dia habiskan juga. Aku, Su Wanqing, tidak merasa bersalah. Sudah waktunya untuk pergi. Wanching. Rencana pelaksanaannya sudah selesai. Sudah kuduga, kamu orang yang mengutamakan kepentingan umum. Iya, Kepala Departemen Su. Terima kasih banyak. Sudah mau menyerahkan rencana yang begitu penting ini padaku. Anda tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Buka dan lihatlah. Tidak usah dilihat. Wanching. Aku percaya kemampuanmu. Rencana yang kamu buat. Pasti tidak ada masalah. Ayah, siapa di industri ini yang tidak tahu? Rencana yang and debut selalu sempurna. Langsung bisa dipakai. Lebih baik dibuka dan dilihat. Jangan-jangan berbeda dengan yang kamu bayangkan. Apa maksudmu, Siu? Kamu simpan ini. Turun dulu. Sama Wanching, belajar baik-baik cara berpikirnya. Baik. Beberapa hari ini pasti akan kuperhatikan baik-baik. Kepala Departemen Su, apa maksud Anda ini? Siapa bilang di dalam ini adalah rencana proyek? Bukan rencana proyek? Lalu apa? Kamu mau mengundurkan diri? Bapak Gu. Informasi tentang grup Su sudah didapatkan. Keterlambatan proposal perencanaan kali ini, karena Bapak Su memanjakan pacarnya, Qin Xiu, membiarkannya ikut campur dalam keputusan perusahaan. Tidak bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Su Angxiao sebagai bos ini sungguh tidak kompeten. Entah apa yang dipertahankan oleh Su Wanqing. Sampai harus bertahan di grup Su. Bapak Gu. Kami baru menerima sebuah kabar. Kepala Departemen Su secara resmi mengajukan surat pengunduran diri ke grup Su. Dulu, beberapa kali, aku memberi isyarat agar dia bergabung ke grup Gu, tapi selalu ditolak dengan halus. Kali ini, karena dia sudah mengambil langkah pertama, Aigreku, ke grup Su, aku akan menjemputnya sendiri. Wanching. Kamu ini mau apa? Kenapa mau mengundurkan diri? Aku tahu. Apa karena Siu jadi ketua tim proyek? Ini mudah. Ketua tim proyek tetap kamu yang jadi. Siu hanya bertugas membantu kamu. Gimana, sekarang setuju kan? Tidak perlu. Ini hasil pertimbanganku yang matang. Tidak akan berubah. Wanching. Beberapa proyek perusahaan, semuanya kamu yang tangani. Tega kamu tinggalkan begitu saja? Begini,
Gajimu per tahun aku naikkan 2 kali lipat. 800 juta. Lalu naikkan jabatanmu jadi wakil presiden. Sekarang pasti puas kan? Jangan bersikap kekanak-kanakan. Iya, Kak Wan King. Ang Xiao sudah cukup baik padamu. Perlakuan seperti ini. Perusahaan mana di luar sana yang bisa memberikannya? Aku saja jadi cemburu. Aku tidak butuh semua ini. Kedatanganku hari ini. Bukan untuk berunding dengan kalian. Tapi untuk memberitahu kalian. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, setelah aku mengajukan surat pengunduran diri, saya Papan, tidak boleh memaksaku untuk bertahan. Si Wanching, kamu harus bersikap kejam seperti ini? Tanya hati nuranimu sendiri. Tanpa ayahku, apa jadinya kamu sekarang? Dulu, siapa yang membiayaimu menyelesaikan kuliah? Sekarang sudah kuat. Mau jadi pengkhianat? Su Eng Xiao, selama 5 tahun ini, aku menepati janjiku pada Paman Su. Tetap di perusahaan untuk membantumu. Aku bahkan memberimu 10 kali kesempatan untuk berbuat salah. Sekarang kesempatan itu sudah habis. Aku tidak mengecewakan kepercayaannya. Apalagi, hati nuraniku bersih. Untuk pekerjaan serah terima selanjutnya, aku akan bekerja sama dengan perusahaan. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Baik, pergi. Coba saja kau melangkah keluar pintu ini setengah. Aku akan langsung aktifkan perjanjian non-kompetisi. 3 tahun ke depan, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Kariermu sebagai perencana juga tamat. Kau yakin mau melakukan ini? Mengancamku dengan perjanjian non-kompetisi? Kenapa? Cekat. Kalau mau berbalik sekarang, masih ada waktu. Iya, Kak Wan King. Ang Xiao selalu sangat menghargai kemampuanmu. Kami juga enggan bertindak terlalu jauh. Asalkan kau mau kembali, kesalahpahaman sebelumnya akan kami hapus. Posisi wakil presiden direktur untukmu. Syaratnya juga bisa kita bicarakan lagi. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Si Wanching, jangan hancurkan jalanmu sendiri. Uang ganti rugi perjanjian non-kompetisi, jumlahnya sampai 10 juta. Kau sanggup bayar? Uang ganti rugi 10 juta. Banyak ya? Uang ganti rugi Direktur Su. Akan kubayar. APA. Direktur Gu, Anda. Ini, apa maksudnya ini? Maksud kedatanganku. Masih kurang jelas? Direktur Su. Aku, Gu Zhaoran. Secara resmi mengundangmu, bergabung dengan grup Gu. Director Gu. Aku. Begitu rupanya. Pantasan saja, mau mengundurkan diri. Ternyata sudah sejak lama, berhubungan dengan grup Gu. Kau pengkhianat, kau kok bisa? Kau berhak bicara di sini? Perusahaan Su tidak bisa mempertahankan talenta. Jangan salahkan orang lain. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu sendiri yang tidak mampu. Direktur Su, datanglah ke grup Gu. Aku berikanmu 10% saham grup Gu. Dan gaji tahunan 1,5 juta per tahun. Serta, hak keputusan independen untuk proyek. 10% saham grup Gu. Gaji tahunan 1,5 juta. Ini. Sedangkan, uang ganti rugi perjanjian non-kompetisimu, grup Gu, akan menanggungnya sepenuhnya untukmu. Aku hargai niat baik Direktur Gu. Biar aku pertimbangkan dulu. Soal perjanjian non-kompetisi. Aku bisa menanganinya. Si Wanching, yang kau tanda tangani adalah perjanjian non-kompetisi 5 tahun. Baru lewat kurang dari 2 tahun. Mau selesaikan dengan apa? Lihat baik-baik, 5 tahun. Hitam di atas putih, memiliki kekuatan hukum. Director Su. Anda benar-benar paham hukum? Menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, masa berlaku perjanjian non-kompetisi paling lama hanya 2 tahun. Melebihi batas waktu, otomatis tidak berlaku. Sekarang jarak dari tanggal berakhirnya. Tinggal 1 hari lagi. APA. Benar.
Wanqing, aku tadi terlalu emosi. Aku ngomong sembarangan. Jangan kamu ambil hati ya. Begini, aku kasih kamu gaji 2 juta per tahun. Mulai sekarang, kamu jadi wakil presiden direktur grup Su. Tetaplah di sini, Wanqing. Grup Su tidak bisa tanpa kamu. Eng Xiao. Ini. Diam. Wanqing, proyek-proyek ke depannya. Aku dan Siu tidak akan ikut campur. Sekarang kamu pasti puas kan? Pak Su, Anda tidak perlu seperti ini. Aku tidak akan mengubah keputusan. Proses pengunduran diri saja. Baik, kalau kamu mau pergi, aku bisa setujui. Tapi sesuai peraturan, pengunduran diri harus memberitahu 30 hari sebelumnya. Kamu tinggal 1 bulan lagi. Selesaikan pekerjaan yang masih ada di tanganmu. Serahkan semuanya baru pergi. Boleh kan? Baik. Selama 1 bulan ini, aku akan menjalankan tugas dengan baik. Menyelesaikan pekerjaanku. Pakku, kerja sama aku dengan grup Gu untuk proposal proyek itu. Anda tidak akan membatalkannya kan? Lagi pula kita sudah tanda tangan kontrak. Selama proyeknya masih dikerjakan oleh Direktur Su, Grup Gu tidak akan melanggar kontrak sepihak. Tapi aku dengar, sepertinya Pak Su sudah mengganti ketua proyek dengan orang lain. Mana ada? Wanqing selalu satu-satunya ketua tim proyek grup Gu kami. Itu lebih baik. Direktur Su, sebulan lagi, kuharap kamu bisa pertimbangkan grup Gu kami. Pintu kami selalu terbuka untukmu. Baik, aku akan pertimbangkan. Tidak boleh. Su Wanqing sama sekali tidak boleh pergi. Kalau dia pergi, tim inti di bawahnya pasti akan bermasalah. Proyek-proyek yang dia tangani sama sekali tidak ada yang bisa gantikan. Begitu bisnis terhenti, rantai dana akan putus. Eng Xiao, kalau mau dia betah tinggal di perusahaan, bukan tidak ada cara. Kita cukup pegang aja kelemahannya. Kan jadi selesai. Kamu lupa, bos Wang dari grup Jiangong itu bukan susah diajak kerja sama. Dan suka wanita, kan? Lain kali, waktu kita negosiasi kerja sama, bawa juga Su Wanqing. Nanti kita taruh obat di minumannya, lalu biarkan Direktur Wang ambil beberapa foto dan video. Kedepannya, dia pasti tidak akan berani melawan. Iya kan? Tenang saja, urusan ini saya yang atur. Pasti akan berjalan mulus. Kak Wanqing, katanya kamu mau keluar? Benarkah? Ya, saya sudah resmi mengajukan surat pengunduran diri. 1 bulan lagi baru resmi berhenti. Kak Wanqing, kalau kamu pergi, saya juga tidak betah di sini. saya ikut kamu pergi. Iya, Kak Wanqing. Kami baru tenang kalau mengerjakan proyek denganmu. Baru merasa aman. Cara kerja Direktur Su dan Supervisor Qin itu tidak bisa kami terima. Kalau kamu pergi, kami juga pergi. Niat baik kalian. Saya mengerti. Tapi mengundurkan diri itu urusan besar. Harus dipikirkan matang-matang. Kalian semua tetap tenang saja. Kerjakan tugas masing-masing dengan baik. Urusan lainnya, nanti kita bicarakan lagi. Baik, Kak Wanqing, kami ikut kata kamu. Kami akan kerja dengan baik dulu. Ayo kerja. Director Su, ini adalah rencana pelaksanaan proyek. Rapku, selanjutnya tinggal dilanjutkan sesuai rencana. Sisanya, serahkan ke Supervisor Qin saja. Saya mau mengambil cuti tahunan. Pergi refreshing sebentar. Untuk cuti tahunan ini, bisa saya setujui, TAPI. Ada masalah APA? Manajer Su, begini. Direktur Wang dari grup Jiangong, masih ingat kan? Dia bilang mau berdiskusi dengan kita tentang rencana promosi kawasan baru.
Dia berharap nanti kamu juga ikut. Proyek ini, bukannya selalu Direktur Su yang menangani? Ya, saya juga akan ikut. Tapi kali ini, Direktur Wang secara khusus meminta kamu. Waktu konferensi industri kemarin, setelah dengar saranmu, dia sangat mengagumimu. Begini saja, setelah urusan dengan Direktur Wang selesai, saya langsung setujui cuti tahunanmu. Bagaimana? Anggap saja bantu saya, bantu perusahaan untuk terakhir kalinya. Bisa. Baik, nanti malam saya jemput kamu. Director Wang, mari kita bersulang duluan. Untuk kerja sama yang lancar. Nanti video dan fotonya harus diambil yang jelas ya. Tenang. Asal bisa menguasai Su Wanqing. Urusan kerja sama. Serahkan saja pada saya. Director Wang, saya minum untuk Anda. Kak Wanqing datang. Kak Wanqing, ayo, duduk di sini. Aku perkenalkan ya, Wanqing. Ini adalah kami, Bapak Wang dari grup Jiangong. Klien besar kami. Halo, Bapak Wang. Anda Direktur Su? Ya, sudah lama mendengar nama Anda. Nona Su, pasti sering merawat diri. Ya, tanganmu sangat halus. Ayo, duduk dan ngobrol, Tentang proposal perusahaan Anda, kita bisa berkomunikasi dulu. Kebutuhan inti. Di meja minum. Kita jangan bicara urusan kerja dulu. Direktur Su, kita pertama kali bertemu. Aku duluan minum untukmu. Wanqing, Bapak Wang benar. Klien besar ini datang, harus dijamu dengan baik. Minum sedikit tidak, apa. Iya, Kak Wanqing. Lihat, Bapak Wang sudah angkat gelas. Kasih muka dong. Baik. Kalau begitu, aku hanya minum segelas ini. Setelah minum, kita bicara kerja. Nona Su, hebat minumnya. Hal baik berpasangan. Gelas kedua kita harus diisi penuh. Isi penuh. Ayo. Kak Wanqing. Malam ini jarang dengan Bapak Wang. Ngobrol senang seperti ini. Dan lagi sangat senang. Urusan kerja. Nanti dibicarakan juga tidak terlambat. Aku sudah bilang dengan jelas. Hanya minum segelas. Aku hari ini datang untuk bicara proposal. Bukan untuk menemani minum. Jika perusahaan Anda tidak ada niat kerjasama, maka maaf, aku tidak bisa menemani. Nona Su. Wanqing, kok bicaranya sama Bapak Wang seperti itu? Cuma minum satu gelas lagi. Kok reaksinya berlebihan banget? Maaf, saya alergi alkohol. Badan saya tidak enak. Saya pamit dulu. Kakak Wanqing, main lagi dong. Kamu. Ada apa ini? Kok kepala tiba-tiba pusing banget? Jelas minuman tadi. Kakak Wanqing, kamu kenapa? Minumnya terlalu cepat ya? Kakak Wanqing, kamu baik-baik saja? Kakak Wanqing. Aku di mana ini? Saya pada dalam.
Bapak Su. Baik. Tenang saja. Videonya pasti aku rekam dengan jelas. Aku paham. Bukannya tujuannya untuk menahan Su Wan King sepenuhnya? Jangan buru-buru. Baik, aku tahu. Video. Begitu rupanya. Su Eng Xiao. Dasar binatang. Sudah bangun? Pa sekali. Kebetulan aku nggak suka ikan mati. Aku datang. Dasar Yalang. Berani-beraninya kau pukul aku. Katakan. Siapa yang menyuruhmu? Secara lengkap. Ceritakan semuanya. Dasar Yalang. Kau pikir aku nggak berani sentuh kamu, iya kan? Katakan. Aku bilang, semuanya. Su Ongxiao dan Qin Xiu. Mereka yang menyuruhku melakukan ini. Qin Xiu juga memasukkan obat ke minumanmu. Mereka menyuruhku merekam video tidak senonohmu untuk memaksamu tetap di perusahaan Su. Sudah kukatakan. Su Eng Xiao. Kau yang mulai. Jangan salahkan aku membalas. Paman Su, sejak aku mulai kuliah, Anda sudah membiayai aku. Sekarang, Anda bahkan membawaku langsung masuk ke perusahaan. Kebaikan hari Anda ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Bocah bodoh, ngomong apa soal balas budi? Baik prestasi akademikmu di kampus, maupun pengalaman magangmu, semuanya luar biasa. Perusahaan Su bisa memiliki orang sepertimu, adalah keberuntungan dan kehormatan bagiku. Paman Su terlalu berlebihan. Anda tenang saja. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Tidak mengecewakan harapan Anda. Bagus. Ayo pergi. Paman Su. Aku bisa memberi Su Ang Xiao kesempatan. Tapi kalau dia dilepaskan, begitu saja dengan mudah, dia tidak akan pernah tahu. Apa itu konsekuensi? Direktur Su. Datang ke grup Gu sedini ini. Apakah sudah memutuskan? Aku bisa bergabung dengan grup Gu. TAPI. Aku punya satu syarat. Silakan. Aku berharap bisa membawa anggota timku bersama-sama bergabung ke grup Gu. Sanggu? Asalkan kamu mau membawa tim di bawahmu ke grup Gu, aku bisa memberikan timmu penawaran tertinggi di pasaran. Untuk Anda secara pribadi. Gaji tahunan mulai dari 3,5 juta. Bagaimana? Terima kasih atas kepercayaan Direktur Gu. Sebaliknya, aku yang harus berterima kasih padamu. Siapa di industri ini yang tidak tahu? Daya saing inti grup Su berada pada dirimu dan timmu. Biar aku tebak. Shuang Xiao itu pasti melakukan hal bodoh lagi, ya? Kalau tidak. Dengan karaktermu, pasti tidak akan membawa seluruh tim inti pergi. Direktur Gu memang tajam. Su Eng Xiao memang melakukan satu hal bodoh yang melanggar batasku. Aku mengerti. Direktur Su. Tenang saja. Grup Gu akan memberikanmu dan timmu ruang yang benar-benar otonom. Aku jamin. Tidak akan ada siapapun yang ikut campur dalam urusanmu. Baik. Kaka Kuang King. Suda la rue Begini. Ada apa? Maaf mengganggu kalian. Aku akan bicara singkat. Kalau. Maksudku kalau saja. Ada kesempatan berkembang. Yang lebih baik dari sekarang. Kalian. Mau ikut pergi? Pergi? Kaka Kuang King. Kemanapun kakak pergi, aku ikut. Tapi aku harus tekankan. Ini keputusan kalian sendiri. Aku tidak memaksa lo. Kaka Kuang King. Aku tahu. Kami yang memilih untuk ikut dengan kakak. Kami yang memilih. Baik. Aku sudah pasti akan bekerja di grup Gu. Barusan aku juga sudah bicara dengan Pak Gu. Dia bersedia memberi seluruh tim kita harga tertinggi di pasaran.
Barusan aku perkirakan, kira-kira bisa lebih tinggi. 3 kali lipat dari gaji sekarang. Kakwangking. Besok aku akan mengundurkan diri. Aku juga. Kalian istirahatlah lebih awal. Sudah berapa lama ini? Pak Wang belum juga telepon. Jangan-jangan ada masalah? Masa sih ada masalah? Dia lagi asyik-asyiknya. Soalnya, wajah dan tubuh Su Wanqing memang cukup menggoda. ITU Pak Wang. Itu telepon Pak Wang. Pasti, foto dan videonya sudah selesai. Hello, Pak Wang. Xu Angxiao. Kamu ini ngapain sih? Obat apa yang kamu pakai? Sama sekali nggak mempan. Perempuan itu bangun di tengah jalan, lalu memukuliku seperti orang gila. Sekarang aku nggak tahu. Dia pergi ke mana? APA. Dia kabur? Memangnya? Xu. Urusan kita belum selesai. Ada APA? Kalau kita melakukan ini, Dengan Sifat Su Wanqing. dia nggak akan lapor polisi kan? Seharusnya nggak akan lapor polisi kan? Kalau lapor polisi, reputasinya juga nggak enak didengar. Cepat telepon dia untuk cari tahu. Cepat. Oke. Hello, Wanqing. Kamu baik-baik saja? Tadi malam, aku lihat kamu mabuk setelah minum segelas. Kebetulan rumah Pak Wang dekat dengan rumahmu, jadi aku minta dia mengantarmu pulang. Kamu nggak ada yang nggak enak badan kan? Aku baik-baik saja. Prosedur pengunduran diri, besok kita jalani prosesnya. Oke. Besok pagi-pagi, begitu sampai kantor, aku akan uruskan. Gimana? Dia bilang apa nggak soal lapor polisi? Nggak bilang apa-apa. Cuma bicara soal mengundurkan diri. Sepertinya, dia nggak berniat menuntut. Beneran? Ini matahari terbit dari barat. Sifat Su Wanqing, kok jadi baik sekali? Dia sih. Akhirnya pinter juga. Kamu benar. Kalau urusan ini jadi heboh, memang ada untungnya buat dia? Kalau dia mau ribut, aku akan bersikeras. Kalau urusan ini nggak ada hubungannya dengan kita, semua itu dia lakukan. Untuk mendapatkan kontrak Pak Wang. Perilakunya nggak benar. Aku lihat dia mau jelasin gimana. Tanda tangan. Wanqing. Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Susah senang bersama. Beneran, nggak mau pertimbangkan lagi? Begini, aku naikkan gaji tahunanmu, jadi 2,6 juta. Bisa juga bagi kamu, beberapa saham perusahaan. Gimana? Manajer Su, perlakuan seperti ini, meskipun kamu ke grup Gu, pasti nggak akan dapat. Mending kamu tetap di sini saja. Pak Su, tanda tangani saja. Tidak ada ruang untuk bernegosiasi lagi? Betul? Si Wanqing. Semoga kamu tidak menyesal nanti. Justru kamu yang akan menyesal. Maksudmu apa? Bapak Shu. Ada masalah besar. Terburu-buru amat. Dunia mau kiamat? Apa ini? Surat pengunduran diri. Saya Pak? Dari tim proyek manajer Su. 8 orang. Mengajukan pengunduran diri bersama. APA. Tim proyek. Total ada 8 orang. Mereka semua mau pergi. Si Wanqing. Pasti dia. Sudah pasti dia. Sudah kuduga. Si Wanqing pasti. Tidak akan diam saja. Eng Xiao. Sekarang kita harus bagaimana? Kita harus menghalangi mereka. Tolak semua surat pengunduran diri ini. Aku tidak setuju. Tapi. Bapak Shu. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan punya hak untuk mengundurkan diri secara sukarela. Perusahaan tidak bisa memaksa mereka untuk tetap bekerja. Kalau dipaksakan, bisa memicu sengketa ketenagakerjaan. Jangan bicara soal undang-undang ketenagakerjaan denganku. Kalau mereka pergi. 3 proyek minggu depan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Sudahlah, Ong Xiao, tenang dulu. Bagaimana kalau kita cari cara? Kita temui dia dan bicara. Mungkin masih ada harapan.
Kakap. Kamu keluar dulu. Panggil mereka ke sini. Baik. Mau mengundurkan diri semua? Perusahaan sudah membesarkan kalian bertahun-tahun. Mau pergi senaknya saja? Tidak ada sedikit pun rasa terima kasih? Bapak Shu. Kami mengundurkan diri sesuai hukum. Perusahaan tidak berhak menahan kami. Sesuai hukum? Kalian ini dasar orang. Sengaja merusak operasional perusahaan. Awas, aku akan menuntut tanggung jawab hukum kalian. Bapak Shu. Ini pilihan kami berdasarkan perkembangan karir pribadi. Kalau Bapak mau menuntut, kami siap menghadapinya. Kamu. Jangan kira aku tidak tahu. Su Wanqing yang mengatur di belakang layar. Dia di mana? Manajer Su sedang di area kerja. Membereskan barang-barang pribadinya. See you. Coba kamu bujuk mereka lagi. Aku segera kembali. Ada apa, Bapak Su? Su Wanqing. Kamu berani sekali menghasut tim inti untuk mengundurkan diri bersama. Kamu tahu ini termasuk tindakan APA? Tindakan APA. Persaingan tidak sehat. Merugikan kepentingan perusahaan secara serius. Termasuk pelanggaran hukum. Pak Su. Bicara harus pakai bukti. Lebih baik, kamu lihat dulu ini. Kalau ada kesempatan berkembang yang lebih baik dari sekarang, mau pergi? Perji. Kaka Quanqing. Kamu kemana? Aku ikut kemana? Tapi aku mau tekankan, ini keputusan kalian sendiri. Kaka Quanqing. Aku tahu. Kami dengan sukarela memilih ikut kamu. Sudah jelas? Aku tidak menghasut. Juga tidak memaksa. Ini pilihan mereka sendiri. Kamu sudah merencanakan ini dari dulu. Memang iya, terus kenapa? Kembalilah. Gajimu aku naikin jadi 3 juta sidahan. Dan hak keputusan proyek juga jadi milikmu. Aku jamin, Qin Xiu tidak akan ikut campur lagi dalam proyekmu apapun. Gimana, setuju? Kamu tahu berapa tawaran Pak Gu? Gu seorang nawar berapa untukmu? Jangan-jangan, gaji 3,5 juta setahun? Atau jabatan yang lebih tinggi? Kurang lebih. Kalau gitu, aku juga bisa. Aku. Sudah terlambat. Su Engxiao. Dan aku mau pergi. Bukan masalah uang. Su Group. Sudah tidak layak untuk aku tinggali lagi. Kenapa tidak layak? Katakan, aku akan perbaiki. Tidak bol? Aturan mana yang tidak sesuai? Aku bisa ubah. Aku bisa lakukan sesuai keinginanmu. Sudah terlambat. Baiklah, kita akhiri dengan baik. Su Wanqing. Kamu mau aku gimana lagi? Kamu bawa tim inti, pergi senaknya. Kamu tega dengan kepercayaanku selama ini padamu? Tiga dengen. Bimbingan ayahku padamu? Ayahku dulu seharusnya tidak baik padamu. Membiayai sekolahmu, mempromosikanmu. Sekarang kamu malah menggerogoti seluruh perusahaan. Hati nuranimu dimakan anjing? Su Engxiao. Terhadap Pak Su. Hatiku bersih. Sedangkan kepercayaan yang kamu beri padaku, pernahkah kamu memberiku kepercayaan? Yang kamu beri hanya luka. Maksudmu apa? Kamu lupa semuanya. Baik. Aku bantu kamu mengingatnya. Bicaralah. Aku bilang. Semua. Su Hongxiao dan Qin Xiu. Yang menyuruhku melakukan ini. Qin Xiu memasukkan obat ke minumanmu. Mereka menyuruhku merekam video tidak senonohmu. Untuk memaksamu tetap di Su Group. Kamu pikir, aku tidak tahu apa-apa ya? Wanqing. Ini bisa kujelaskan. Aku. Kakak. Su Engxiao. Kalau bukan karena menghormati Pak Su, kamu sudah masuk penjara. Begini. Perusahaan akan memberikan kalian Kinaigan gaji 30% lagi. tetaplah bekerja di sini. Bagaimana? Perusahaan pasti tidak akan mengecewakan setiap karyawan lama seperti kalian. Tidak cukup. Perusahaan baru menawarkan kenaikan gaji 80%. Dan. Kami ingin tetap mengikuti Kak Wanqing. Ikut dia ada baiknya apa? Pindah ke perusahaan baru, bukannya harus mulai dari nol lagi.
Kalian yakin banget? Lebih baik daripada di sushi? Kami yakin. Karena kemampuan Kak Wan King. Layak kami ikuti. Pak Shu. Yang perlu dikatakan sudah kami sampaikan. Kalau tidak ada urusan lain, kami akan mengurus. Sera Terima Pekerjan. Killian. Eng Xiao. Sekarang gimana? Minggu depan. Masih ada 3 proyek, harus menyerahkan proposal. Kalau tidak bisa diserahkan, kita harus bayar ganti rugi, denda 20 juta. Cepat hubungi pengacara Chen. Suruh dia datang sekarang. Baik, aku segera pergi. Sushi, grup sushi. Pemensu. Saya harap Anda bisa memahami pilihan saya. Pakku. Direktur Su. Ini karena berat meninggalkannya. Lagi pula di sini, sudah bekerja bertahun-tahun. Wajar kalau ada rasa berat hati. Anda datang sendiri? Tentu saja untuk menjemputmu. Aigreku. Pergi lihat medan perang baru. Merepotkan sekali Anda. Ayo naik. Kak Wan King. Kami juga ikut. Killian. Proses pengunduran diri sudah selesai semua. Sudah beres semua. Pakku. Izinkan saya perkenalkan secara resmi. Mereka adalah anggota tim saya. Kami bersama-sama menyelesaikan banyak proyek. Setiap orang adalah tenaga ahli yang bisa diandalkan. Sudah lama mendengar reputasi profesional kalian. Kehadiran kalian di Gusi adalah kehormatan saya. Aigreku. Pergi lihat lingkungan baru bersama-sama. PAK Su. Jujur saja, menggugat Direktur Su. Peluang menangnya sangat kecil. Kenapa? Dia mau membawa pergi seluruh tim inti saya. Kenapa saya tidak bisa menggugatnya? Perjanjian non-kompetisi Direktur Su sudah tidak berlaku. Pindah kerjanya sepenuhnya legal. Anggota tim juga mengundurkan diri secara sukarela. Tidak ada bukti hasutan. Masa saya harus diam saja melihat dia membawa pergi seluruh tim inti? Dari sisi hukum, mereka adalah mantan karyawan perusahaan. Mereka punya hak untuk memilih pekerjaan sendiri. Kalau tetap nekat menuntut, tidak hanya sulit menang, bisa-bisa malah kena gugatan balik. Yang lebih penting, Anda melakukan hal tidak terpuji untuk mengendalikan Direktur Su. Dan dia menyimpan bukti videonya. Kalau terus memicu konflik, mungkin akan memicu konsekuensi yang lebih serius. Eng Xiao. Sekarang gimana dong? Bagaimana kalau pinjam beberapa orang dari divisi pemasaran untuk bantu divisi perencanaan dulu? Bidangnya tidak sesuai. Mereka tidak bisa mengerjakan tugas perencanaan yang sesuai. Kalau rekrut orang baru? Sudah terlambat. Proyeknya harus diserahkan minggu depan. Pelatihan karyawan baru paling tidak butuh waktu 3 bulan. Kamu panggil Direktur Fang ke sini. Baik. Saya langsung pergi. Director Su, Anda memanggil saya? Lao Feng. 3 proposal perencanaan minggu depan. Mungkin harus ditunda penyerahannya. Ditunda? Director Su, ketiga proyek ini adalah pesanan pamungkas tahun ini. Di sisi klien, mereka sudah menunggu solusi akhirnya. Saya tahu. TAPI. Tapi apa? Proyek-proyek ini sebelumnya, kan semuanya ditangani Direktur Su? Ya. Dia sudah resign. Resign? Kapan? Hari ini. Lalu proyeknya sekarang ditangani siapa? Untuk sementara. Belum ada kandidat yang cocok. Director Su, ketiga proyek ini, total nilainya 32 juta. Kalau ditunda, kita harus membayar denda 8 juta. Saya paham. Lalu sekarang harus bagaimana? Biar saya pikirkan dulu. Director Su, perusahaan ini sungguh tidak bisa lepas dari Direktur Su. Saya tahu. Sibuk dulu saja. See you.
Di rekening perusahaan, masih ada berapa uang tunai? Enggak. Uangnya habis. Uangnya kemana? Belakangan perusahaan terus berekspansi. Rekrut karyawan baru, beli peralatan, DLL, sudah habis. Benar-benar nggak ada uang. Allô. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Dia memblokir saya. Direktur Su. Mulai hari ini. Di sini. Ini adalah area kantor baru kalian. Bapak Gu sudah repot-repot. Aku akan ajak kalian mengenal lingkungan baru ini. Silakan lewat sini. Apa kalian semua puas? Sangat puas, dibandingkan yang dulu. Lingkungan kantornya jauh lebih baik. Sangat terang dan lapang. Perlengkapannya juga sangat lengkap. Bertahun-tahun nggak perlu ganti. Karena Bapak Gu sudah menyediakan kondisi sebaik ini, maka kita semua harus berusaha sepenuh hati. Direktur Su, tenang saja. Kami pasti berusaha keras untuk berprestasi. Lalu kita tunggu APA lagi. Cepat kerja. Ayo, ayo, ayo. Oh iya, ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Bapak Gu, silakan. Karena kamu sudah keluar dari perusahaan Su, maka kontrak kami sebelumnya, yang ditandatangani dengan perusahaan Su, mungkin harus dievaluasi ulang. Hal ini ingin kuserahkan padamu. Bapak Gu tidak takut aku memihak perusahaan Su? Aku percaya padamu. Baik. Bapak Gu, tenang saja. Aku pasti akan serius menyelesaikan pekerjaan evaluasi. Baik. Siu, Ban bilang apa? Mau kasih pinjaman nggak? Mereka harus lewat proses persetujuan. Paling cepat baru bulan depan dapat uangnya. Dari segi waktu, sama sekali nggak keburu. Begitu 3 proposal proyek terlambat, kita harus bayar denda. Pasti masih ada cara lain. Oh iya, proposal proyek dari perusahaan Gu itu, bukannya sudah kami ajukan, sekarang uang muka, seharusnya sudah masuk. Iya. Kok aku bisa lupa hal ini? Pembayaran pertama mereka. Persis 8 juta. Tunggu, aku konfirmasi dulu. Ok. Hello, Xiaozhang. Saya mau tanya, tranche pertama dari Gu Group, kira-kira kapan bisa cair? APA, Gu Group mau menilai ulang kerjasama. Penilainya siapa, katamu? Su Wanqing. Eng Xiao, Gu Group mau menilai ulang kerjasama, bahkan menunjuk Su Wanqing sebagai penilainya. Dia pasti tidak akan mengizinkan kita lanjut kerjasama. Gimana ini? Sekarang harus gimana? Jangan panik. Ini belum tentu hal buruk. Aku percaya, dengan sifat Wanqing, masih akan mempertimbangkan hubungan kita dulu, dan mau bekerja sama. Siu, kali ini jangan terlalu terburu-buru. Jangan bentrok lagi dengannya. Mengerti? Aku mengerti. Director Su, selamat datang untuk memandu pekerjaan kami. Direktur Su, jangan sungkan. Urusan kerja sama ini penting. Mari kita bahas di ruang rapat. Mengandalkan ada yang mendukung, langsung mulai sombong. Nggak tahu mau pamer apa. Director Su, isi utama proposalnya, ini semuanya. Ada pertanyaan lain? Isi utama proposalnya. Tidak ada masalah. TAPI. Mengenai rencana eksekusi detailnya. Semuanya. Kalian sudah bekerja keras. Aku belikan kopi untuk semua.
Director Su. Rapat penilaian kerja sama Gu Group saya. Kapan mengizinkan orang luar? Mesuk? Siu, siapa yang suruh kamu masak? Aku cuma lihat semuanya. Rapat sampai capek, lelah, jadi aku mau. Hillier. Cepat keluar. Kalian juga keluar dulu. Wan Ching. Jangan dipikirkan ya, Siu juga bermaksud baik, bukan sengaja. Director Gu. Penilaian terhadap Su Group sudah selesai. Manajemen internal Su Group kacau. Tim intinya banyak yang keluar. Saran saya, hentikan kerjasama. Baik, aku mengerti. Wan Ching, mengingat hubungan kita dulu. Tolong pertimbangkan lagi ya. Perusahaan Su adalah jerih payah ayahku, sepanjang hidupnya. Dan juga dasar yang kubangun. Dengan susah payah. Kerja sama dengan Gu Group, sangat penting bagiku. Tanpa dana ini, rantai keuangan perusahaan akan putus. Maaf, sekarang bukan waktunya membicarakan hubungan. Apalagi, dengan kondisi perusahaan Su saat ini. Memang tidak memenuhi standar kerja sama dengan Gu Group. Wan Ching, jangan kejam seperti ini ya, asalkan kamu mau membantu. Syarat apapun bisa kita bicarakan. Begini, kamu kembali, aku akan berikan separuh saham perusahaan untukmu. Atau di pihak Gu Group, bagaimana aku harus membantu, kamu tinggal bilang. Su Wanqing. Kamu keterlaluan, sudah keluar dari perusahaan. Masih mau kembali menggoda suamiku. Apa yang kamu omongkan? Director Su, seperti kata pepatah, amankan dalam negeri sebelum menghadapi ancaman luar. Kalau orang di sampingmu saja, tidak bisa kamu kendalikan. Bagaimana Gu Group bisa percaya? Kamu bisa menyelesaikan proyek dengan baik? Wan Ching. Lepaskan. Chin Siu. Bukankah sudah kukatakan, jangan membuat masalah? Sekarang kerja sama dengan Gu Group putus. Siapa yang akan menanggung denda? Eng Xiao. Aku hanya karena sangat peduli padamu. Director Lin. Director Su, apa yang sebenarnya terjadi? Rencana proyek sudah terlambat 2 hari. Perusahaan melakukan beberapa penyesuaian internal. Memang memengaruhi kemajuan. Kami yakin. Itu masalahmu sendiri. Kontrak tertulis hitam di atas putih, menyebutkan harus diserahkan tepat waktu. Sekarang sudah terlambat. Bayar denda, 5 juta rupiah. Dalam 3 hari aku harus melihat uangnya. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Halo. Eng Xiao. Eng Xiao, Ada APA? 5 juta rupiah. Harus dilunasi dalam 3 hari. Di mana aku cari uang sebanyak itu? See you. Panggil Kakli ke sini. Baik, aku segera panggil dia. Eng Xiao, Kak Li sudah datang. Directeur Shu. Kakli, bagaimana kemajuan perekrutan untuk posisi perencana? Bagaimana? Informasi lowongan sudah dipasang. Tapi. Yang mengirim lamaran sangat sedikit. Kenapa? Gaji dan tunjangan kita juga tidak rendah. Masa sih nggak ada yang mau? Di industri ini lagi ramai dibicarakan. Direktur Subawa tim intinya. Keluar. Banyak yang merasa prospek perusahaan nggak jelas. Mereka pada nunggu dulu. Maksud kamu, sekarang sama sekali nggak bisa cari orang? Saat ini memang sangat sulit. Terus gimana dengan banyak proyek ini? Bapak Shu. Bagaimana kalau Anda bicara lagi dengan Direktur Su? Sudahlah. Kamu keluar dulu. See you. Besok kamu ikut aku untuk ketemu Wan King. Minta maaf yang baik-baik sama dia.
Walaupun nggak bisa menarik dia kembali, pasti harus buat dia melunak. Setuju untuk Menandatangani kontrak keluarga Gu. Kamu suruh aku merendakan diri minta maaf sama dia? Aku nggak mau. Eng Xiao, kalau memang nggak bisa, kita buru-buru ke bank aja. Asal bisa lewati masa sulit ini, perusahaan kita pasti akan membaik. Ngapain aku harus merendahkan diri? Buat minta tolong dia, aku nggak mau lihat mukanya. Jangan bodoh, pinjaman bank paling cepat baru bulan depan. Bisa disetujui. Uang ganti rugi Bapak Lin harus dilunasi dalam 3 hari. Walaupun kamu nggak rela, tetap harus temani aku pergi. See you. Anggap saja untuk perusahaan, ya. Baik, hanya kali ini. Direktur Su, rencana strategi ini sangat sempurna. Memang yang terbaik di industri. Hebat. Bapak Gu terlalu memuji. Yang penting Anda puas. Oh ya. Aku punya kabar. Yang Minka Menarik Bu Camus. Kabar apa? Dangar Kelu Argashu. Lagi ada masalah. Dituntut ganti rugi sama klien. Sebesar 5 juta yuan. Itu dengan grup Lin. Proyek itu kan? Kamu sudah tahu? Proyek ini, dulu aku yang menanganinya. Syarat kontraknya aku sangat paham. Sepertinya kamu sangat menguasai proyek ini. Aku kasih tahu, kabar yang lebih bagus lagi. Pihak Lin Manguben Jiaku. Berniat menyerahkan proyek ini. Kepada Camus. Yakin? Sudah dikonfirmasi. Mereka dengar kamu sekarang di keluarga Gu. Menyatakan sangat menantikan kerjasama. Malam ini ada jamuan bisnis. Mau ikut ketemu mereka? Baik. Bukannya katanya Wan King akan datang? Kok nggak kelihatan orangnya sama sekali? Mungkin dia nggak datang. Eng Xiao, bagaimana kalau kita pulang aja? Lagi pula belum tentu dia mau bantu kita. Tunggu sebentar lagi, kita datang. Ayo, ayo, ayo. Director Su. Kenapa Bapak Lin bersama mereka? Director Su. Sudah lama mendengar nama Anda. Director Lin. Proyek saya sebelumnya dengan Su Group adalah yang Anda tangani, kan? Ya. Kalau begitu, lebih mudah. Jujur saja, saya sangat kecewa dengan pihak Su Group. Proyeknya molor hampir seminggu. Penjelasan yang masuk akal pun tidak ada. Rencana perbaikannya juga tidak kunjung keluar. Hanya tahu saling lempar tanggung jawab. Jika Direktur Lin bersedia mempercayai saya bisa mengambil alih kasus ini. Diselesaikan dalam 1 bulan. Kualitas terjamin. 1 bulan? Wah, bagus sekali. Sebenarnya sudah sampai mana progres proyek sebelumnya? Sebenarnya sudah hampir setengah selesai. TAPI. Saya tidak berencana menggunakan rencana strategi sebelumnya. Saya akan berikan Anda rencana yang sama sekali baru. Memang pantas disebut Direktur Su yang termasyur itu. Proyek ini, saya putuskan, serahkan pada Gu Group. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Lin pada saya. Jujur saja, saya datang karena kemampuan profesional Anda ini. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Direktur Gu, bagaimana kalau sekarang langsung tanda tangan kontrak? Mari kita bicara di ruang VIP. Direktur Su. Sepertinya gajimu harus dinaikkan lagi. Baru datang ke Gu Group. Langsung berhasil dapatkan proyek bernilai miliaran. Kalau Shuang Xiao Tauni. Pasti menyesal sampai ke tulang sumsum. Ini karena Direktur Gu bersedia memberi kesempatan. Saya tidak berani mengklaim ini sebagai prestasi saya. Kamu ini terlalu rendah hati. Saya pergi tanda tangan kontrak dulu. Silakan. Baik. Eng Xiao, cepat lihat dia. Terang-terangan merebut proyek kita. Dia benar-benar tidak tahu malu. Sekarang ngomong begitu buat apa? Situasi lebih kuat dari orang. Jangan kata, ikut aku. Wan Qing. Ada apa, kalian berdua? Wan Qing, sekarang proyek Lin Group, juga kau rebut. Amarati Hatamo, seharusnya sudah reda, kan?
Aku tidak berharap kau bisa kembali ke perusahaan, tapi kerjasama dengan pihak Gu Group sangat penting bagi perusahaan kita. Bisakah, mengingat kita pernah bekerja sama? Tolong bantu aku sekali lagi. Boleh? Director Su, Anda salah paham. Proyek Lin Group, bukan saya yang merebut. Alasan Direktur Lin memilih saya adalah karena melihat kemampuan profesional saya. Hanya itu saja. Soal kerja sama dengan Gu Group, sudah saya katakan, saat ini Su Group belum mencapai standar kerja sama dengan Gu Group. Wanqing, aku benar-benar tahu salahku. Beri aku kesempatan lagi ya? Aku mengerti. Apa kamu masih marah pada Siu? Siu, sepet, minta maaf pada Wanqing. Aku. Cepat. Director Su, dulu, aku yang salah. Tidak perlu. Permintaan maaf Supervisor Qin tidak kubutuhkan. Director Su, Anda juga jangan buang-buang tenaga. Bagaimanapun juga, grup Gu tidak mungkin bekerja sama denganmu. Si Wanqing, kenapa? Kamu harus melihat grup Su bangkrut. Baru puas? Kamu harus memaksaku mati? Su Engxiao, yang mematikan grup Su, bukan aku, adalah keraguan dan ketidakmampuanmu. Adalah caramu memperlakukan Qin Siu dengan memanjakannya tanpa batas. Dia yang murah, dan perhatiannya yang obsesif. Perlahan-lahan menghancurkan grup Su, dan juga menghancurkanmu. Pada intinya, kamu hanya ingin melihat grup Su bangkrut? Kamu kok jorok sekali? Jangan lupa, dulu kalau bukan karena Paman Su membiayaimu kuliah, mungkin sekarang kamu masih memungut sampah. Supervisor Qin. Perkataan itu tidak adil. Sepengetahuanku, hutang budi Direktur Su pada grup Su sudah lunas sebelum dia resign. Kemunduran grup Su harus dicari dari dalam diri sendiri, bukan dengan menyusahkan orang yang sudah pergi. Kamu. Director Gu, Siu salah bicara. Soal kerja sama itu, bisakah kita bicara lagi? Kami, grup Su, bersedia memberi diskon 50%. Aku percaya penilaian Direktur Su. Dia bilang grup Su tidak memenuhi standar kerjasama. Kerjasama ini tidak perlu dibicarakan lagi. Wanqing, aku benar-benar tahu salahku. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Director Su, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Silakan pulang. Kenapa? Direktur Su mau berkelahi di sini? Baik. Si Wanqing. Gu Zhaoran. Kita lihat nanti. Aku tidak menyangka mereka akan mengejar sampai ke sini. Kamu tidak terkejut, kan? Hanya meronta-ronta sekarat. Lupakan mereka. Kontrak dengan Direktur Lin sudah ditandatangani. Longkar. Kebetulan pamanku juga datang. Aku akan mengajakmu bertemu. Paman Anda, dia juga seorang pebisnis? Tentu. Sebenarnya, aku berasal dari konglomerat Dingxin. APA? Konglomerat nomor 1 di Daxia? Konglomerat Dingxin? Benar. Si Wanqing, Si Pengkhianat itu. dari dulu aku seharusnya tidak mengangkat dan mempercayainya. Eng Xiao, jangan marah dong. Untuk orang yang tidak tahu balas budi seperti itu, tidak sebanding. Begini, aku akan kejar lagi pihak bank. Kalau benar-benar tidak bisa, kita cari pinjaman dari mitra kerjasama. Pasti kita bisa melewati masa sulit ini. Berita terbaru, Dingxin Group secara resmi meluncurkan tender untuk proyek Teluk Matahari. Total investasi proyek ini diperkirakan mencapai miliaran. Hanya untuk proposal awal saja, nilainya sudah mencapai ratusan juta. Penanggung jawab utama proyek ini adalah Wakil Presiden Dingxin Group, Chen Ren. Chen Ren? Chen Ren yang dulu ngejar-ngejar aku waktu SMA, lalu kuliah di luar negeri itu? Menggelontorkan ratusan juta untuk tender satu proposal? Kalau perusahaan Su bisa menang, kali ini kita benar-benar bangkit. Tapi dengan situasi seperti sekarang, mana mungkin Dingxin mau mempertimbangkan aku? Eng Xiao, aku punya cara untuk menang tender. Chen Ren ini teman sekelasku waktu SMA.
Benarkah? Tentu saja. Kamu jangan lupa. Aku ini, lulusan dari sekolah perencanaan top di luar negeri. Proposal kali ini aku yang akan kerjakan sendiri. Ditambah lagi dengan hubungan teman sekelas dengan Wakil Presiden Chen. Kontrak Teluk Matahari pasti bisa kita raih. Baik, Siu. Perusahaan Su kita bisa melewati masa sulit ini atau tidak. Bangkit dan berdiri tegak. Sepenuhnya bergantung padamu. Paman. Datang, duduk. Paman, proyek Teluk Matahari kali ini, bukannya Chen Ren yang menanganinya? Kenapa Paman datang sendiri? Aku datang lihat kamu. Mengingatkan jangan lupa perkataanmu waktu meninggalkan keluarga dulu. Dalam 10 tahun, mendirikan sebuah perusahaan dengan nilai pasar 10 miliar. Kalau tidak, kamu harus pulang dan meneruskan usaha keluarga. Sekarang bagaimana? Dulu mungkin aku kurang percaya diri. Tapi sekarang, dengan bergabungnya Direktur Su, aku yakin target ini pasti bisa tercapai. Direktur Su. Hello. Hello. Dulu sering dengar seorang menyebutkanmu, sampai-sampai telingaku. Hampir kapalan. Hari ini bertemu langsung, ternyata memang berwibawa dan cekatan. Pantas seorang sangat menghargaimu. Anda terlalu memuji. Ini karena Pak Gu memberi saya kepercayaan dan kesempatan yang cukup. Jaoran. Untuk proyek Teluk Matahari kali ini, Perlu tidak. saya sampaikan ke Chen Ren. Kalau grup Gu bisa menang tender, Bagimu. ini langkah yang sangat strategis. Tidak perlu. Saya percaya kemampuan grup Gu. Lebih percaya lagi pada profesionalisme Direktur Su. Ikut tender dengan kemampuan sebenarnya. Baru pantas untuk proyeknya. Dan juga untuk diri sendiri. Baik. Kalau begitu saya tunggu hasilnya. Pasti. Wakil Presiden Chen. Tak menyangka bisa bertemu Anda lagi. Baru beberapa tahun lulus SMA. Anda sudah menjadi Wakil Presiden Dingxin. Anda hebat sekali. Amana Ada. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah bertahun-tahun lewat. Yang tak kusangka, Siu. Kelihatannya sekarang lebih memikat dibanding dulu. Selera makanmu memang besar ya? Wakil Presiden Chen, jangan buru-buru dulu. Saya juga siapkan sedikit hadiah untukmu. Silakan diterima. Ini 5 juta. Untuk proyek Teluk Matahari. Mohon perhatian lebih dari Anda. Kita kan teman sekelas dulu. Ngapain sungkan-sungkan? Meski tender ini terbuka, tapi dengan hubungan kita. Urusan kontrak. Serahkan saja padaku. Tapi, hanya dengan niat baik ini, rasanya masih kurang. Raza kekeluargaan. Saya sudah janji pada Ong Xiao, akan memenangkan proyek ini. Uang ini, juga saya pinjam diam-diam darinya. Saya mengerti. Wakil Presiden Chen, saya menghormat Anda. Legipula Pakku juga tidak memberi petunjuk jelas ke siapa. Katanya grup Su masih pemimpin industri. Uang dan wanita yang diantar gratis ini. Nggak ambil ya rugi. Eng Xiao. Siu, gimana? Dari pihak Wakil Presiden Chen, ada kabar? Tenang saja, Ang Xiao. Dia sangat puas dengan proposal saya. Proyek Teluk Matahari kali ini pasti jadi milik kita. Bagus, hebat. Dengar-dengar grup Gu kali ini juga akan ikut tender. Besok hasilnya keluar. Saat Su Wan King lihat yang menang adalah grup Su, nggak tahu ekspresinya bakal kayak gimana. Nanti, bahkan kalau dia berlutut memohon padaku, aku juga nggak akan meliriknya. Direktur Su, gelas ini saya persembahkan untukmu lebih dulu. Merayakan keberhasilan kita, mendapatkan proyek Teluk Matahari. Direktur Gu begitu yakin? Tentu saja. Proposal ini, kan kamu sendiri yang rancang. Pasti bisa menang tender. Director Gu, Director Su, tak disangka kalian berdua juga datang. Kalau begitu, kami cuma jadi pelengkap saja, ya?
Ayo, saya minum untuk kalian berdua. Terlalu sungkan. Su Wanching. Kenapa? Masih berharap menang tender? Jangan bermimpi. Proyek Teluk Matahari hari ini hanya akan menjadi milik grup Su. Kamu, lupakan saja niatmu itu. Entah dari mana kepercayaan diri kalian berasal. Grup Su sekarang masih bisa keluarkan proposal? Su Wanching, kamu pikir perusahaan tanpa kamu tidak bisa bertahan? Siu kami juga punya kemampuan untuk mendapatkan proposal itu. Apalagi, dia dan Wakil Direktur Chen adalah teman sekelas SMA. Dan dia sudah bilang langsung, proyek Teluk Matahari ini hanya akan diberikan ke grup Su. Direktur Su, Kepala Qin. Dengar-dengar Teluk Matahari sudah jadi milik grup Su. Selamat, selamat. Sepertinya ke depannya, kami harus mengandalkan Direktur Su untuk bimbingan. Saya minum untuk kalian berdua. Ini semua berkat Siu. Dia punya kemampuan, punya koneksi. Tidak seperti orang tertentu. Baru dapat kesempatan, langsung berbalik tidak kenal orang. Tidak tahu terima kasih. Direktur Su beruntung sekali. Punya kepala bagian seperti Ibu Qin, yang punya kemampuan dan cara kerja. Yang hebat. Nanti kalau proyeknya selesai, harap Direktur Su ajak kami bagi sedikit. Tentu, kalau ada kesempatan, pasti akan kerjasama. Kalian berdua terlalu memuji. Jengga, orang-orang di lingkaran ini sudah tahu semua, Teluk Matahari adalah milik grup Su. Kalian lebih baik segera pergi, agar nanti tidak mempermalukan diri sendiri. Grup Gu asetnya kuat. Ditambah ada Direktur Su, yang merancang proposal dengan teliti. Dilihat dari kemampuan, dilihat dari keahlian. Grup Su bisa bandingkan apa? Wakil Direktur Chen, kenapa harus serahkan proposal ke kamu? Tentu karena kemampuan Siu kami. Oh ya? Kalian berdua, ini zaman apa lagi? Kalian masih berpikir, cuma dengan satu proposal bisa dapat proyek? Sungguh naif. Kalau menurut pendapat Kepala Qin, harusnya pakai apa? Tentu saja mengandalkan ini. Saya diam-diam sudah memberi Wakil Presiden Chen 5 juta. 5 juta. Bisa membuat Wakil Presiden Ding Xin melanggar aturan tender, menyerahkan proyek miliaran kepada kamu. Tentu saja bukan cuma itu. Pengorbanan saya jauh lebih penting dari uang. Cukup untuk membuat Wakil Presiden Chen tergoda dan tergiur. Maksud kamu, Chen Ren tidak hanya menerima suap, tapi juga bertransaksi tubuh dengan kamu. Rekaman video. Kamu ngerti apa? Sekarang ini proses itu penting? Hasil adalah segalanya. Saya kasih orang, kasih uang. Kalian mau bandingin apa dengan saya? Proposal perencanaan dibuat sebaik apapun. Apa gunanya? Kamu tetap akan kalah dari aku. Shen Ren Berani Sekali. Berani diam-diam di belakang Dangsan. Melakukan hal kotor seperti ini. Kayaknya dia sudah bosan hidup. Kamu bilang apa? Wakil Presiden Chen bosan hidup. Kamu pikir kamu siapa? Cuma bos kecil dari perusahaan Gu. Masa benar-benar menganggap diri sendiri sebagai pemilik Ding Xin? Siapa yang kasih kamu keberanian? Berani ngomong seperti ini. Peraturan integritas grup Ding Xin yang kasih keberanian. Peraturan integritas. Apa hubungannya dengan kamu? Kenapa? Kamu masih mau melaporkan Wakil Presiden Chen? Buktinya mana? Siapa yang akan percaya kamu? Su Wanching. Kayaknya bos barumu ini otaknya kurang waras ya. Bagaimana kamu tahu? Kami tidak punya bukti. Maksud kamu apa? Wakil Presiden Chen datang. Kalian masih bilang mau melaporkannya. Sebentar lagi, tunggu digiring keluar sama Satpam. Wakil Presiden Chen. Paman, tolong datang ke tempat rapat tender. Ada suatu hal yang perlu Bapak tangani sendiri. Kepala Qin, ada apa yang buru-buru begini? Wakil Presiden Chen. Di sana ada 2 orang.
Bilang mau melaporkan Bapak karena melanggar aturan dan menerima suap. Bapak nanti harus kasih pelajaran yang baik kepada mereka. Lapor saya. Siapa yang berani sekali? Kalian yang mau melaporkan saya. Mereka berdua ITU. Dan lagi, mereka juga ngomong soal peraturan integritas, buat nakut-nakuti orang, lucu kan? Shenren, kamu menerima suap, menyalahgunakan wewenang, mau masuk penjara. Jingget. Siapa yang kasih kamu keberanian bicara seperti ini kepada saya? Oh, usir mereka keluar. Shenren, kamu yakin mau melakukan ini? Su Wancheng, walaupun kamu sudah pindah ke perusahaan Gu, terus kenapa? Saya suruh kamu pergi. Kamu harus pergi. Masih bengong apa? Usir mereka keluar. Saya lihat siapa yang berani sentuh. Kamu siapa? Berani bantu mereka bicara. Kamu percaya nggak Wakil Presiden Chen? Diam. Presiden Gu, kenapa Bapak datang sendiri? Bapak Gu. Presiden Grup Keuangan Dingxin. Gu Chen. Zhaoran, ada APA? Jaren. Dia adalah Gu Zhaoran, penerus utama Grup Keuangan Dingxin. Tidak mungkin. Masa sih? Shenren, mau aku yang jelaskan untukmu, atau kamu yang mengaku sendiri? Tuan Muda Gu, jangan dengarkan wanita ITU. Omong kosong. Aku tidak terima uang sepeser pun darinya. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Percayalah padaku, ini pasti bukan perbuatanku. Sekarang semuanya berakhir. Wakil Presiden Chen, Tak kira Anda sudah datang. Saya Suang Xiao. Proyek Teluk Matahari. Kami, Grup Su, Pasti akan berusaha sepenuh hati. tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Kamu ngomong apa sih? Kapan aku berjanji memberikan proyek itu kepadamu? Tuan Muda Gu, jangan salah paham. Orang-orang dari grup Su itu sungguh gila. Aku tidak pernah berjanji APA pun pada mereka. Mereka hanya berhayal. Mereka mengarang-arang cerita. Kamu baru memanggilnya Tuan Muda Gu. Kalau begitu, hubungannya dengan grup keuangan Dingxin. Kamu adalah penerus utama keluarga Gu. Betul. Mulai sekarang, proyek Teluk Matahari, Grup Su diskualifikasi. Kalian bisa pergi. Kenapa? Hanya karena dia penerus utama keluarga Gu, Wakil Presiden Chen. Rencana proposal yang diserahkan Siu, bukannya sudah lolos review? Grup Su pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Kamu yakin proposalnya? Lulu review? Tentu saja. Siu bilang langsung padaku. Wakil Presiden Chen sudah menyetujui proposalnya. Kamu benar-benar menyedihkan karena kebodohanmu. Maksudmu apa? Nanti kamu akan tahu. Siu, maksudnya APA? Apa kamu? Ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Pekaknya Ong Xiao tidak bol tahu. Aku mendapatkan proyek ini dengan menyuap, bahkan menjual tubuh, untuk mendapatkan proyek ini. Kalau dia tahu, benar-benar tamat. Eng Xiao, jangan dengarkan hasutan mereka. Mereka hanya mengandalkan hubungan baik dengan keluarga Gu untuk mempermalukan kita. Begini, kita pulang dulu, kita rencanakan dengan matang. Ayo pergi. Mau pergi kemana? Kalau proyek ini tidak didapatkan hari ini, Grup Su akan benar-benar hancur. Mau aku pergi kemana? Kita cari car lain. Kita cari proyek lain. Aku mohon, ayo kita pergi dari sini ya, aku mohon. Siu. Kondisimu hari ini sangat tidak biasa. Sebenarnya ada apa yang kau sembunyikan dariku? Aku. Kamu tahu apa? Sekarang ini proses itu penting? Hasil adalah segalanya. Badanku sudah kuberikan, uang juga sudah kuberikan. Apa yang bisa kalian bandingkan denganku? Proposal dibuat bagaimanapun bagusnya. Apa gunanya? Kamu tetap akan kalah dariku. Kamu. Kalian merekam? Tentu saja bukan cuma ini. Pengorbanan jauh lebih penting daripada uang. Cukup untuk membuat Wakil Presiden Direktur Chen tergoda. Pantas saja Grup Su berani jamin. Bilang sudah dapat proyek Teluk Matahari. Ternyata kasih uang sekaligus orangnya. Palsu,
Ini semua palsu. Ini buatan Ai. Cepat matikan. Matikan. Chin Siu, kamu sampai menggunakan cara seperti ini untuk mendapatkan proyek. Dengar dulu penjelasanku. Aku demi kamu. Aku demi perusahaan. Aku tidak punya pilihan, makanya aku lakukan ini. Kamu pikir kamu siapa? Cuma bos kecil dari grup Gu, benar-benar menganggap diri sebagai pemilik Dingxin. Siapa yang beri kamu keberanian? Berani bicara seperti ini? Peraturan Integritas Konsorsium Dingxin. Yang de membri keberanian. Peraturan integritas? Apa hubungannya denganmu? Kenapa? Kamu masih mau melapor wakil presiden Direktur Chen? Buktinya mana? Siapa yang akan percaya kamu? Su Wancheng. Kurasa bos barumu ini. Sepertinya otaknya kurang waras. Direktur Su, aku mohon padamu. Aku benar-benar tahu salah. Tolong lepaskan aku ya. Di hadapan Pueris Keluarga, mengaku sendiri menyuap. Lalu memaki dia tidak punya otak. Benar-benar bodoh sekali. Presiden Direktur Su masih menganggapnya sebagai harta. Memperkayai orang seperti ini. Kemampuan menilainya juga payah. Chin Siu, kamu lulusan sekolah perencanaan top luar negeri. Juga bohong padaku. Benar kan? Bukan. Aku tidak sengaja. Aku terlalu mencintaimu. Aku terlalu ingin membantu grup Su. Jadi sesaat linglung. Aku baru? Kukap. Berdasarkan video yang baru saja diputar, atas nama grup Dingxin, secara resmi mengumumkan, Wakil Presiden Direktur Chen Ren, mulai hari ini, Die PK. Grup. juga akan menyelidiki tindakan menerima suapnya. Juga akan menyelidiki tindakan menerima suapnya, secara menyeluruh, dan diserahkan ke pihak berwajib. Presiden Direktur Gu. Aku salah, Presiden Direktur Gu. Aku tidak berani lagi, Presiden Direktur Gu. Presiden Direktur Gu. Selain itu, proyek Teluk Matahari, grup Su didiskualifikasi. Presiden Direktur Gu. Kasih grup Su kesempatan lagi. Kalau kehilangan kerjasama ini, grup Su benar-benar akan bangkrut. Ini menyangkut penghidupan puluhan karyawan. Siapa yang harus disalahkan? Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri, yang tidak bisa membedakan orang. Salah percaya pada orang yang menggunakan cara-cara kotor. Kamu juga, tanganmu sendiri yang menghancurkan. Fondasi Grup Su. Dan untuk tender kali ini, pemenangnya adalah grup Gu. Kenapa? Kim Siu dapat kesempatan dengan tubuh dan suap. Lalu dia? Dia kan juga mengandalkan hubungan dengan konsorsium Dingxin. Apa bedanya? Pertanyaan bagus. Rencana strategi ini adalah Direktur Su dari grup Gu yang kerjakan sendiri. Kalian juga ahli di industri ini. Bisa nilai sendiri, layak menang tender atau tidak. Rencana ini sempurna banget. Datanya solid. Kreativitasnya nilai 100. Dibandingkan yang dibuat perusahaan kita. Ini jauh lebih detail. Kala total. Zhaoran. Direktur Su. Kita ke dalam. Bahas detail kontrak. Sekarang semuanya berakhir. Begitu dana perusahaan terputus, perusahaan Su benar-benar. Kenapa? Sekarang menyesal, mengusir Direktur Su? Sudah terlambat. Ya, Wancheng. Asalkan Wan King mau kembali, perusahaan Su masih ada kesempatan. Jangan pergi. Lepaskan. Allô. Pengguna yang Anda hubungi. Sementara. Wancheng. Angkat telepon, Wan King, aku mohon. Allô. Pengguna yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi. Iya, benar. Aku bisa kirim email. Wancheng.
Aku tahu kamu tidak mau angkat teleponku. Aku tidak menyalahkanmu. Semua salahku. Aku seharusnya tidak percaya Qin Xiu. Apalagi memperlakukanmu seperti itu. Sekarang 3 proyek perusahaan. Semuada hentikan. Ban juga tidak mau kasih pinjaman. Rantai dana sudah putus. Wanqing. Demi hubungan kita dulu. Eng Xiao. Eng Xiao. Kamu mau apa? Eng Xiao. Bisa tolong bantu aku? Sekarang di industri ini, semua membicarakan urusanku. Bilang aku pakai tubuh. Untuk tukar proyek. Bisa tolong bantu aku klarifikasi? Bilang semua ini cuma salah paham. Mimpi. Kalau bukan karena kamu pakai cara-cara kotor itu, Mana mungkin Wanqing pergi? perusahaan juga mana mungkin bisa terpuruk sampai begini. Hampir bangkrut. Kamu masih berani minta aku bantu klarifikasi? Salah aku? Su Eng Xiao. Kamu tanya diri sendiri. Kalau bukan karena kamu mau mengontrol dia, aku bisa dapat kesempatan? Kamu yang pertama punya niat jahat. Diam. Aku begitu baik ke Wanqing. Kamu yang berkali-kali menipuku. Merusak hubunganku dengannya. Ya. Aku yang menipumu. Terus kenapa? Sekarang dia masih peduli padamu? Sekarang dia memandangmu. Seperti melihat sampah. Dia selamanya. Selamanya. Tidak akan pernah kembali lagi. Pergi. Pergi. Eng Xiao. Aku salah. Biarkan aku kembali membantumu ya. Kita cari solusi bersama. Kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Bantu aku. Kamu mau bantu aku pakai apa? Satpam. Buang dia keluar. Jangan biarkan dia masuk ke perusahaan selamanya. Eng Xiao, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Su Wanqing. Semua ini karena kamu. Kamu yang merebut segalanya dariku. Aku tidak akan hidup enak. Kamu juga jangan harap hidup enak. Selanjutnya, kita Kenya mungkin. Tahun ini, penghargaan paling bergengsi. Terbaik tahunan. Penghargaan perencana. Pemenangnya adalah Direktur Perencana Grup Gu, Ibu Su Wanqing. Direktur Su bergabung dengan Gu, baru beberapa bulan, kan? Rencana Teluk Matahari ini. Langsung memenangkan penghargaan tahunan. YK. Shooter lalu bodoh. Orang sehebat ini tidak tahu menghargai. Kudengar rencana ini. Bernile Ratuzan Juta. Terima kasih semuanya atas pengakuan padaku. Kehormatan ini bukan hanya milikku pribadi, tapi juga milik timku. Terutama terima kasih Bapak Gu. Terima kasih atas kepercayaannya padaku. Itu kan Direktur Su dari Su, kenapa dia datang? Direktur Su apaan? Direktur Su membawa tim intinya pergi. Proyek besar berhenti semua. Perusahaan hampir bangkrut. Terima kasih. Wanqing, selamat ya. Direktur Shu. Ini bukan tempat yang pantas untukmu. Wanqing, dulu aku yang salah. Aku benar-benar tahu salah. Kamu. Satpam mana? Ada APA? Orang sembarangan dibiarkan masuk. Pimpinan perusahaan bangkrut. Berani muncul di acara seperti ini. Ia juga, perusahaan hampir hilang. Masih semangat datang cari keributan. Cepat usir dia keluar. Jangan rusak suasana. Kellywer. Pak Su. Masih ingat 2 tahun yang lalu? Kita juga bersama-sama. Di sini pernah menerima penghargaan.
Kamu waktu itu. Pernah membayangkan akan ada hari ini? Wan Cheng, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kembalilah ya. Asalkan kamu bisa kembali. Posisiku sebagai direktur utama juga bisa kuberikan padamu. Asalkan Su Group bisa bertahan hidup. Ya. Wan Cheng, kita berhasil mendapatkan penghargaan ini. Posisi Su Group di industri akan stable. Kita pasti akan semakin baik. Wan Cheng, jalan ke depannya. Tolong kamu seperti sekarang ini. Selalu membantuku. Aku janji, selama kamu masih di Su Group, aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Wan Cheng. Taxiu. Beberapa jalan sekali salah melangkah. Tidak ada ruang untuk kembali. Beberapa masa lalu. Hanya pantas tinggal di masa lalu. Jabat tangan ini. Tidak ada artinya. Juga tidak perlu. Taxiu. Ayo kita pergi. Wan Cheng, Su Group tidak bisa tanpamu. Aku pasti akan membuatmu kembali. Cuaca dingin, jangan sampai kedinginan. Terima kasih, Pak Gu. Tidak buru-buru pulang. Kan? Aku sudah menyiapkan pesta kemenangan. Tim semua menunggumu. Ayo kita rayakan bersama. Baik. Kebetulan ingin berterima kasih pada mereka. Proyek kali ini. Mereka banyak membantu. Su Wan Cheng. Semua salahmu, menghancurkan segalanya dariku. Hanya jika kamu hilang, Ang Xiao baru akan memaafkanku. Hati-hati. Wan Cheng, cepat minggir. Pak Su. Pak Su. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Hanya kepala agak pusing. Wan Cheng. Killier. Aku nggak mau lihat kamu. Wan Cheng. Soal Qin Xiu itu, aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak mau dengar. Aku suruh kamu keluar. Wan Cheng, bisa nggak kasih perusahaan Su satu kesempatan lagi? Boleh? Meski cuma sekali. Su Xiao. Kamu nggak usah pura-pura kasihan di depanku. Hubungan kita sudah selesai sejak lama. Wan Cheng, aku nggak pura-pura kasihan. Aku tulus datang buat minta maaf sama kamu. Minta maaf? Kamu pikir cuma dengan kata maaf bisa menghapus semua luka yang kamu berikan padaku? Jangan mimpi. Shuang Xiao. Wan King perlu istirahat. Tolong kamu keluar. Jean Gonggu dialaji. Kalau enggak, aku nggak segan buang kamu keluar. Wan Cheng. Wan Cheng. Maafin aku kali ini ya. Aku benar-benar sudah sadar salah. Aku nggak seharusnya percaya omongan Qin Xiu, lalu terus-terusan menyakitimu. Su Xiao. Semuanya sudah berakhir. Tolong kamu. Kedepannya jangan ikut campur hidupku lagi. Directeur Shu.
Silakan. Baik. Aku pergi. Eng Xiao. Eng Xiao, polisi bilang mereka mau tangkap aku. Katanya aku menyuap Chen Ren. Sama soal nabrak Su Wanqing. Mereka sudah tahu semuanya. Katanya dia mau membuat laporan polisi. Mau tangkap aku. Aku benar-benar nggak kuat lagi. Lipas. Aku juga nggak bisa bantu kamu. Jian Gan. Jian Gan. Eng Xiao, kamu nggak boleh tinggalin aku. Dulu kita kan baik banget. Kamu bilang mau jagain aku. Apa kamu mau cuma lihat aja? Aku masuk penjara? Waktu kamu lakukan hal-hal itu, seharusnya udah mikir bakal kayak gini. Aku nggak sengaja. Waktu itu aku cuma lagi emosi. Makanya aku nabrak Su Wanqing. Tolongin aku. Terakhir kali. Benar-benar terakhir kali. Omongan-omongan itu, simpan aja buat bilang ke polisi. Eng Xiao. Bapak Zhang, bukannya Anda sebelumnya selalu bilang ingin berinvestasi di grup Su? Sekarang, Bapak Shu, jangan bahas hal ini lagi. kenapa? Bapak Shu, kamu lihat sendiri. Grup Shu kalian sekarang dalam kondisi apa? Tim inti mengundurkan diri secara massal. Klien besar hilang. Reputasi juga hancur. Mengapa saya harus bekerja sama dengan kamu? Tapi asalkan dana tersedia, saya bisa segera membentuk ulang tim, memulai kembali. Tidak ada kesempatan lagi. Bapak Shu. Jujur saja. Kamu dulu melepas Su Wanqing. Adala Keputuzan Paling Bodoyang, Pernaseyalia. Saya tahu. Yang perlu dikatakan sudah saya katakan. Silakan pulang. Baik. Sudah lihat berita? Sudah. Grup Su secara resmi masuk likuidasi kebangkrutan. Shuang Xiaodulu. Juga termasuk yang terbaik di industri. Tidak menyangka. Bisa sampai ke titik ini. Bisnis seperti medan perang. Sada Langka Sala, Semua Langka Kala. Jangan bahas dia lagi. Saya berencana memperluas posisi perencana. Nanti akan ada serangkaian wawancara. Kamu bantu Awasia. Tidak masalah. Coba perkenalkan diri secara singkat. Kakak Wanqing sudah pulang kerja, kami di tempat biasa, menunggu kamu makan. Baik. Saya sekarang segera ke sana. Saya mohon padamu, saya hanya ingin bertemu sekali. Saya mohon padamu. Wanqing. Bapak Su. Kamu kenapa di sini? Saya cari orang. Wanqing. Denga-denga, perusahaan kalian sedang merekrut. Saya ingin mencoba. Kamu tidak punya pekerjaan? Ya. Setelah perusahaan bangkrut, saya tidak punya APA lagi. Selama ini, saya terus mencari pekerjaan. TAPI. Tapi tidak ada yang mau mempekerjakan saya. Kalau begitu, kamu sekarang tinggal di mana? Saya menyewa kamar kecil. Beberapa ratus rupiah sebulan. Wanqing. Kamu, bisakah kamu bantu saya? Saya tidak menentak gaji. Pekerjaan APA sajabol. Maaf Bapak Su. Saya tidak bisa bantu untuk hal ini. Kenapa? Wanqing. Saya bisa melakukan apa saja. Produk, perangkana, operasi.
Bahkan pekerjaan kasar pun boleh. Bukan masalah kemampuanmu. Tapi bantuan ini saya tidak ingin berikan. Kamu. Apakah kamu masih membenci saya? Bukan soal benci. Cuma nggak worth it. Nggak worth it. Su Eng Xiao. Dulu, demi mengontrol aku, menekan aku, hal-hal yang kau lakukan padaku itu, apa kau sudah lupa? Telat 3 menit, bonus akhir tahunku. 800.000 langsung dipotong. Serda. Membiarkan Qin Xiu memberiku obat. Semua ini. Seharusnya kau belum lupakan? Wan Qing. Aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Sudah terlambat. Wan Qing. Aku mohon padamu. Bisakah melihat hubungan kita di masa lalu? Hebanggen? Su Eng Xiao. Dulu, saat kau berkali-kali melanggar batas, pernahkah kau memikirkan 2 kata itu? Lepaskan. Semuanya. Tahun ini kinerja grup GU mencapai rekor tertinggi baru. Di balik ini, tak lepas dari peran serta dan pimpinan seseorang. Directeur Su. Naiklah ke sini. Selama setahun ini, tim Anda telah menciptakan terlalu banyak kejutan bagi grup GU. Momen malam ini, seharusnya Anda yang berdiri di sini. Aku. Directeur Su. Anda naik saja, sampaikan beberapa patah kata. Iya, Kak Wan Qing. Jangan menolak lagi. Naiklah. Sudah bekerja keras. Anda terlalu berlebihan. Parson. Pak Gu terlalu membesar-besarkan. Kontribusiku. Malam ini, kita berkumpul di sini untuk merayakan sebuah angka bersama. 1,5 miliar. Di balik pencapaian gemilang ini, bukanlah hasil usaha satu orang semata, melainkan setiap orang yang hadir di sini, dengan kerja kerasnya. Setahun yang lalu, aku dan rekan-rekanku datang bersama ke grup GU. Saat itu, kami tidak punya proyek yang sudah jadi, juga tidak punya sumber daya yang disebut-sebut. Yang ada, hanya keteguhan pada profesionalisme. Dan juga kalimat Pak Gu. Lakukan saja. Tanggungan jawab aku yang tanggung. Jadi hari ini, aku ingin memberi penghormatan. Hormat kepada setiap rekan yang lembur hingga dini hari. Hormat kepada setiap pengorbanan tanpa pamrih. Terima kasih semuanya. Bersulang untuk kalian. Direktur Su berbicara dengan sangat baik. Tapi semua ini Belum hanya menjadi titik akhir. Di sini aku umumkan secara resmi. Rencana Go Public Group GU secara resmi dimulai. Dan Direktur Su Wan Qing akan menjabat sebagai Wakil Presiden Grup. Memimpin kita semua menuju tonggak sejarah berikutnya. Pak Gu. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Ini yang pantas kau dapat.